Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi dengan NPM 2303010115. Di sini saya akan menjelaskan laporan penelitian yang berjudul Analisis SWOT Pemanfaatan Fitur WhatsApp Bisnis Online Perilaku UMKM untuk Manajemen Pesanan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape bisnis secara fundamental, terutama bagi UMKM. Di era revolusi industri, adopsi teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM untuk bertahan dan bersaing. Salah satu teknologi yang paling mudah diakses adalah aplikasi pesan instan yang telah berevolusi dari alat komunikasi personal menjadi platform bisnis. WhatsApp Business menonjol karena dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antara pelaku usaha dan pelanggan menurut teori diffus inovasi. Adopsi WhatsApp Business merupakan inovasi yang mudah diterima UMKM karena antarmukanya yang familiar dan biayanya yang rendah. Terdapat kesenjangan antara potensi fitur WhatsApp Business, katalog balas cepat, dan label. Dengan implementasi aktualnya oleh UMKM di lapangan, khususnya dalam aspek manajemen pemesanan, permasalahan di lapangan banyak UMKM masih menggunakan fitur secara parsial. Pesanan seringkali masih dicatat secara manual, rentan terhadap huma error, pesanan terlewat, misalkan salah satu catatan, kesulitan melacak status. Hal ini menimbulkan efisiensi operasional dan berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Konteks penelitian, relevansi masalah ini sangat tinggi di Pringsewu yang didominasi oleh sektor UMKM makanan, di mana kecepatan dan ketepatan pesanan adalah kunci loyalitas pelanggan. Kesenjangan riset penelitian terdahulu, misal Aprianto 2021, menunjukkan WhatsApp efektif menjadi sebagai media promosi, namun belum mengupas spesifik pemanfaatannya untuk manajemen pemesanan. Studi lain, misalkan Nugroho 2022, mengindikasi faktor adopsi teknologi, namun tidak menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT dalam platform spesifik ini. Kebaruan novelty penelitian terhadap kekosongan riset yang secara komprehensif menganalisis pemanfaatan fitur-fitur WhatsApp Business untuk manajemen pemesanan dari perspektif analisis SWOT dipilih karena kemampuan mematahkan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang, ancaman secara sistematis. Tujuan akhir merumuskan strategi efektif bagi UMKM untuk mengoptimalkan teknologi yang sudah ada di genggaman mereka. Apa saja faktor-faktor internal yang terjadi? Kekuatan strategis dan kelemahan bagi UMKM makanan di Pringsewu dalam memanfaatkan fitur-fitur WhatsApp Business untuk manajemen pemesanan. Apa saja faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman bagi UMKM makanan di Pringsewu dalam memanfaatkan fitur-fitur WhatsApp Business untuk manajemen pesanan? Bagaimana strategi yang dapat dirumuskan berdasarkan analisis SWOT untuk mengoptimalkan pemanfaatan fitur WhatsApp Business dalam manajemen pemesanan pada UMKM makanan di Pringsewu? Tujuan umum menganalisis secara komprehensif pemanfaatan fitur WhatsApp Business dalam manajemen pemesanan oleh UMKM makanan di Pringsewu, serta merumuskan strategi optimalisasi berdasarkan hasil analisis SWOT tujuan khusus. Nomor 1, mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Nomor 2, mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal dan peluang ancaman. Nomor 3, merumuskan alternatif strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan fitur WhatsApp Business berdasarkan temuan analisis SWOT. Bagi pelaku UMKM, memberikan gambar terstruktur mengenai SWOT dalam penggunaan WhatsApp Business menjadi dasar perumusan strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Bagi akademisi, menjadi sumber data awal dan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut di sektor atau metode lain. Bagi program studi akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu menambahkan khasanah karya ilmiah dan menunjukkan penerapan ilmu manajemen strategis untuk memecahkan masalah nyata UMKM lokal di Pringsewu.
Faktor penelitian analisis pemanfaatan fitur-fitur WhatsApp Business seperti katalog, balas cepat, label, dan lain sebagainya. Untuk aktivasi manajemen pesanan, metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis SWOT. Subjek penelitian 1 unit UMKM yang bergerak di bidang makanan di Pringsewu. Kriteria subjek dipilih secara progresif, yaitu UMKM yang secara aktif menggunakan WhatsApp Business sebagai kanal utama penerimaan pesanan. Waktu penelitian pengumpulan data direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober 2025. Manajemen pesanan. Proses bisnis yang mencakup penerimaan, pelacakan, dan pemenuhan pesanan pelanggan sangat krusial di sektor makanan. Siklus manajemen pesanan bersatu penerimaan pesanan, pemrosesan pesanan, pemenuhan pesanan, dan layanan pasca penjualan. WhatsApp Business sebagai alat manajemen pesanan, aplikasi gratis yang dirancang untuk pemilikan usaha kecil. Fitur kunci manajemen pesanan, katalog produk, berfungsi sebagai etalase digital, balas cepat, penyimpanan format pesanan, label, mengorganisir obrolan untuk melacak status pemesanan. Penet terdahulu. Fenomena pemanfaatan fitur WhatsApp Business, katalog, label, balas cepat oleh UMKM makanan untuk manajemen pesanan. Proses analisis kerangka kerja. Analisis SWOT mengindikasikan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, mengindikasi faktor eksternal, peluang dan ancaman, dan hasil akhir output, temuan peta SWOT, perumusan strategi optimalisasi manajemen pesanan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang berfokus secara intensif pada 1 unit analisis UMKM untuk mendapatkan pemahaman holistik. Sifat penelitian adalah deskriptif analitif, yaitu menggunakan fakta di lapangan secara sistematis, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka kerja SWOT. Waktu dan tempat penelitian. Waktu direncanakan berlangsung dari September sampai November 2025. Tempat, suatu UMKM makanan di Kabupaten Pringsewu yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi penggunaan aktif WhatsApp Business untuk pesanan. Lalu ada rancangan penelitian disusun dalam 4 tahun utama. Tahap persiapan meliputi studi pendahuluan, identifikasi dan pemilihan subjek penelitian secara purposif, penyusunan instrumen, pedoman wawancara, observasi, dan penggunaan perizinan. Nomor 2 adalah tahap pengumpulan data. Pelaksanaan penelitian di lapangan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data jenis. Lalu ada tahap analisis data. Data mentah diolah, reduksi penyajian data, dan dianalisis menggunakan kerangka SWOT untuk merumuskan strategi. Lalu ada tahap laporan, penyusunan laporan akhir penelitian. Lalu ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah salah satu UMKM makanan di Pringsewu. Penentuan subjek menggunakan teknik progressive sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria. Merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan secara aktif dan dominan menggunakan fitur-fitur WhatsApp Business sebagai kanal utama untuk manajemen pemesanan. Nomor 2 adalah informan pendukung. Karyawan admin yang bertugas langsung mengolah operasional pemesanan di WhatsApp Business. Selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Untuk menjamin validitas data kualitatif, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Satu adalah wawancara atau interview. Melakukan wawancara mendalam yang bersifat semi struktur dengan informasi kunci pemilik dan forman pendukung admin. Menggali persepsi dan pengalaman terkait faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman dalam penggunaan WhatsApp Business. Nomor 2 adalah observasi. Melakukan observasi non-partisipan, penelitian tidak terlibat dalam aktivitas. Pengamat proses aktual manajemen
pemesanan, bagi chat masuk, bagi fitur label, katalog, dan balas cepat digunakan atau tidak digunakan bagi proses pencatatan manual yang dilakukan. Lalu ada pengelolaan data. Sebelum dianalisis, data mentah dari lapangan akan diolah melalui 3 langkah. Yang pertama, transaksi data. Seluruh hasil rekam wawancara secara variabel tim, kata demi kata, ke dalam bentuk teks. Kedua adalah kompilasi data. Mengumpulkan data, mengorganisir seluruh catatan lapangan dari hasil observasi dan file pendukung, foto, screenshot secara sistematis. Nomor 3 adalah produksi data. Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan data yang relevan, dan fokus penelitian. Pemanfaatan fitur WhatsApp Business untuk manajemen pemesanan dari faktor SWOT. Lalu ada metode penelitian analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT kualitatif dan interaktif. Indikasi faktor analisis menganalisis data dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi, mengklarifikasi data tersebut dalam 4 kategori. Pertama adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nomor 2 ada penyajian data, memuaskan dan memetankan faktor-faktor SWOT yang telah diidentifikasi dalam Marks SWOT, Internal Factor Analysis. Lalu ada perumusan strategi, merumuskan alternatif strategi optimalisasi. Nomor 3 adalah perumusan strategi, merumuskan alternatif strategi optimalisasi dan mempertemukan faktor-faktor tersebut. Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi ST atau Strength dan menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Strategi Weakness, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.